Yeah, wow, haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk pada, masih dalam serial kita, 33 hal dahsyat tentang salib. Dan hari ini kita masuk pada bagian ke-16 kita. Wow, sudah 16 minggu kita always talk about the cross. Kita hanya bicara tentang salib, Dan bagian ke-16 ini kita mau bicara tentang salib adalah dasar kesatuan kita. Artinya apa? Salib mempersatukan. Selalu saya bilang, ego atau ego sektoral itu memecah-mecahkan kita. Iya kan? Kalau kita sibuk dengan, oh saya Pentakosta, karismatik. Oh saya reform. Oh saya Katolik. Oh ya saya Presbyterian. Oh saya Protestan. Oh saya Baptis. Iya kan? Oh saya Advent. Iya kan? Oh saya Katolik. Iya kan? Kalau kita sibuk dengan sektarian kita, maka ego sektarian ini akan memecah-mecahkan sehingga gereja terus terpecah-pecah. Pada doa Kristus, jadikan mereka satu supaya dunia percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bangga, kita bersyukur bagian dari denominasi kita masing-masing. Oh, why not? Kita memang harus bersyukur, ya kan? Saudara-saudara yang Pentakostal, bersyukurlah untuk Pentakostal saudara. Yang karismatik, bersyukurlah untuk karismatik saudara. Yang Katolik, bersyukurlah, bersukacitalah untuk Katolik saudara. Yang Advent misalnya, bersyukurlah dan bangga buat Advent saudara. Yang Baptis misal bersyukur dan bersukacitalah untuk Baptis saudara. Yang Reform juga bersyukur, bersukacita buat Reform saudara. Tapi ego sektarian tidak boleh menjadi alasan untuk kita berpecah-pecah. Sehingga akhirnya kita merasa, oh saya lebih hebat dari yang lain. Ya kan? Kita bersyukur, kita bagian dari situ. Tetapi kita tetap menghormati, tetap menghargai, tetap bergandengan tangan. Kenapa? Karena cara nyanyinya boleh berbeda, mimbar gerejanya boleh berbeda. Cara kita menjalankan liturgi kita boleh berbeda. Mungkin jubah pendeta kita boleh berbeda. Tapi salib yang menyelamatkan kita tetap satu. Yang setuju katakan amin. Makanya selalu saya bilang, kalau kita bicara tentang mimbar gereja, kita terpecah-pecah. Kalau kita bicara tentang liturgi gereja, kita bicara tentang doktrin gereja, kita bicara tentang pemahaman tentang satu dan lain hal, kita bisa berbeda-beda. Salib mempersatukan kita. Orang Katolik butuh salib. Orang karismatik butuh salib. Orang Protestan butuh salib. Orang Pentakosta butuh salib. Orang Reform butuh salib. Semua kita butuh salib. Dan waktu kita pegang salib, kita semua bersatu. Kalau salib mempersatukan kita, mari kita lebih sering berbicara tentang salib. Kalau salib mempersatukan kita, mari kita bersama-sama memandang salib. Kalau salib mempersatukan kita, biarlah kita tinggikan salib yang di dalamnya Kristus telah mati dan mengorbankan segalanya untuk kita dapat diselamatkan dan dijadikan sebagai warga kerajaan sorga. Yang setuju katakan salib Kristus. Wow, haleluya. Yeah. Yeah. Haleluya. Salib dasar kesatuan kita. Berarti salib Kristus mempersatukan kita. Hari-hari ini saya prihatin. Karena sebuah karya seni dari anak bangsa. Yang dengan kreasinya, dengan ide-idenya yang luar biasa. Menggambarkan logo untuk HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi ada sekelompok provokator yang kemudian mengambil angle-angle tertentu. Lalu kemudian memperbesarnya. Lalu kemudian berkata, oh ini kristenisasi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jangan-jangan saluran ekstasius dalam hidup saudara yang mulai dari di sini, dari otak sini, dari jidat ini. Turun ke hidung, lalu bersambung ke telinga. Kalau saudara lihat hanya sepotong itu juga bentuknya salib, itu juga saudara minta cabut sama dokter. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karya seni tidak bisa dipotong-potong seperti itu, tapi kita berdoa.
supaya Indonesia tidak terpecah-pecah oleh ulah hati busuk provokator yang selalu mau mencari persoalan di tengah-tengah keindahan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lihatlah selalu karya seni dalam keseluruhan. Jangan dipotong-potong. Saya sebagai pendeta saja tidak bisa melihat salib. Hanya karena diperbesar, hanya karena khusus dilingkarkan, baru bisa lihat salib. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita orang Kristen gak akan mengkristenkan orang hanya dengan cara seperti itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu cara yang bodoh dan naif, saudara. Marilah kita jangan berpikiran sempit. Sebagai umat Kristen saya berdoa supaya ada damai tetap di bangsa ini. Tetapi izinkan saya juga mengingatkan, provokator-provokator yang selalu mencari persoalan di bangsa ini, bertobatlah. Ingat kalimat dari proklamator kita Bung Karno. Tugas kalian nanti akan lebih berat. Karena tugas saya hanya melawan penjajah, tapi tugas kamu orang, tugas kalian nanti adalah melawan bangsamu sendiri. Provokator-provokator yang mau memakai politik Belanda divide et impera. Di bulan kemerdekaan ini. Karena besok kita merayakan hari kemerdekaan. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Saya berdoa. Bangsa ini juga merdeka dari kepicikan. Bangsa ini juga merdeka dari provokator. Bangsa ini juga merdeka dari hati-hati busuk yang penuh dengan kekejian dalam pikirannya. Saya berdoa supaya bangsa ini dapat berkata merdeka. Menjaga Bhinneka Tunggal Ika meskipun kita berbeda-beda. Tetapi tetap satu dalam kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yeah. Salib mempersatukan. Saya pelajari di sini. Klik. Efesus 2 ayat 14 sampai 20. Karena dialah damai sejahtera kita. Damai sejahtera kita bukan karena kondisi ekonomi aman. Damai sejahtera kita bukan karena kondisi bangsa aman. Damai sejahtera kita bukan karena situasi politik aman. Tapi damai sejahtera kita karena Dia. Artinya Daud melewati lembah bayang maut tenang karena apa? Karena Dia. Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dapur api, tenang karena apa? Karena Dia. Daniel dibuang ke gua singa, tenang karena apa? Karena Dia. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Waktu saya baca ayat ini, saya berdoa, ya Kristus, ya Roh Kudus. Kenapa ayat ini berbicara tentang tembok perseteruan dan tembok pemisah. Dan akhirnya ada roh Tuhan yang kuat dalam diri saya. Yang mengingatkan saya bahwa yang setan sedang mau buat selalu tembok pemisah dan tembok perseteruan. Saya ulangi sekali lagi. Yang setan mau bangun selalu tembok pemisah dan tembok perseteruan. Di keluarga kita. Dia mau pisahkan suami dan istri. Dia mau pisahkan mertua dan menantu. Dia mau pisahkan anak-anak dan orang tua. Dia mau pisahkan adik dan kakak, ipar satu dengan ipar yang lain. Tembok pemisah dan perseteruan. Dia bangun tembok pemisah dengan roh perseteruan. Dan kalau kita mau jujur, hari-hari ini itu yang sedang terjadi. Tembok pemisah dan perseteruan. Gereja yang satu dengan gereja yang lain, hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain. Hanya karena berbeda doktrin, hanya karena berbeda pemahaman, hanya karena berbeda penafsiran, hanya karena berbeda cara khotbah.
Perbedaan yang ada kemudian diintimidasi oleh setan menjadi perseteruan. Dan akhirnya setan berhasil membangun tembok pemisah. Thank God for COVID-19. Terima kasih Tuhan buat COVID-19. COVID-19 membuat dinding-dinding gereja runtuh. Hanya nama Yesus yang dipermuliakan lewat kuasa salibnya. Setuju katakan amin. Woo! Church, gereja Tuhan. Ini waktunya untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisahan dan roh-roh perseteruan. Yang setuju sama saya katakan amin. Kristus mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk mempersatukan. Alkitab jelas bilang dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bicara dunia berarti semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya, artinya untuk semua, tapi yang percaya akan menerima kehidupan yang kekal. Dia tidak akan binasa. Dialah damai sejahtera kita. Jadi Allah memberikan Kristus sebagai damai sejahtera untuk mempersatukan kedua pihak. Manapun yang mempersoalkan, dia mempersatukan. Karena apa? Telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi yang setan mau bangun adalah tembok pemisah dengan roh perseteruan. Perbedaan itu wajar, perbedaan itu normal, perbedaan itu manusiawi, perbedaan tanda kita masih di dunia. Tapi iblis pakai perbedaan untuk memancing pada perseteruan untuk dapat membangun tembok-tembok pemisahan. I hope you got my message. Saya harap saudara mengerti message ini. Kuasa di dalam Kristus bukan hanya kuasa untuk hidup diberkati, bukan hanya kuasa untuk menerima hidup mujizat, tapi kuasa untuk menghancurkan setan dengan tembok-tembok pemisah dengan roh perseteruan. Karena Alkitab berkata berbahagia dan membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Yeah. Kita lompat ayat selanjutnya, ayat 15. Ayat 15 bilang begini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kenapa di sini katakan menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru? Karena tadinya terpisah antara kafir dan bangsa pilihan. Hari-hari ini juga sama. Banyak orang saling mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan. Ini yang saya bilang. Memisahkan. Para teolog sedang memisahkan antara jemaat yang berteologi dengan jemaat yang bodoh. Gereja-gereja sedang memisahkan antara kaum rohaniawan dengan jemaat awam. Di mana-mana pemisahan-pemisahan ini ada karena itulah rancangan setan. Membangun tembok pemisah dengan roh perseteruan. Tapi Kristus datang mempersatukan. Yang setuju sama saya katakan amin. If in your heart there is the spirit of Christ. Kalau di dalam diri saudara hanya ada roh agama, maka di dalam diri saudara ada pemecahan. Saya benar, dia sesat. Saya baik, dia jahat. Saya benar, dia bodoh. Karena the spirit of religion adalah spirit memisahkan. But the spirit of Christ, the spirit of unity. Yeah. Sengaja saya bicara lambat-lambat hari ini. Karena saya mau you got my message. Bahwa salib bukan hanya menebus dosa saya. Salib bukan hanya menjadikan saya warga kerajaan sorga. Salib bukan hanya oleh bilurnya mendatangkan kesembuhan buat saya. Tetapi ada sesuatu yang lebih luar biasa. Salib mempersatukan.
Sebab apa yang dipecah-pecah oleh iblis dengan tembok-tembok pemisah dengan roh perseteruan dihancurkan oleh Kristus lewat darahnya di salib. Karena ayat 15 bilang sebab dengan matinya sebagai manusia. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Makanya Alkitab bilang, berbahagialah orang disebut anak Allah. Berbahagialah orang membawa damai karena mereka disebut anak Allah. Even though you are Christian. Tetapi kalau spirit di dalam diri saudara hanyalah spirit religion. Roh agamawi. Maka tetap dalam diri saudara ada roh perpecahan. Tapi kalau di dalam diri saudara the spirit is the spirit of Christ. Rohnya roh Kristus, maka yang ada adalah persatuan. Wih. Yeah. I'm happy to share about this. Saya percaya di akhir zaman rumah tangga akan disatukan. Saya percaya di akhir zaman gereja-gereja yang terbuka akan dipersatukan. Hamba-hamba Tuhan akan dipersatukan. Makin terlihat. Orang yang dipimpin oleh Roh Kristus adalah orang-orang pembawa damai dan akan membawa damai. And I wish and I pray to God, you are in that team. Dalam satu kesatuan itu, ayat 16. Nah, ayat 15 bagian akhir. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, ayat 16-nya bilang apa? Jadi ingat ya, mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya. Damai sejahtera dan memperdamaikan. Jadi orang yang punya roh Kristus, orang yang sudah memahami makna salib, dimanapun dia ada, memperdamaikan. Kita disakiti tetap memperdamaikan. Kita dikhianati tetap memperdamaikan. Kita dicurangi, kita dijahati, tetap menabur damai sejahtera. Itu Kristus mau. Suami-suami yang merasa tersakiti. Istri-istri yang merasa terlukai. Serahkan semuanya kepada salib Kristus. Lalu engkau tetap membawa damai. Karena apa yang kau tanggung tidak sedahsyat apa yang Kristus tanggung. Bahkan tidak menyerupai sedikit pun. Apa yang kau tanggung. Belum ada apa-apanya dibanding apa yang ditanggung oleh Kristus. Kalau Kristus memperdamaikan, biarlah kita juga mengadakan damai sejahtera dan memperdamaikan. Memperdamaikan kedua dalam satu tubuh. Dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan, meruntuhkan, menghancurkan perseteruan pada salib itu. Lihat ya. Dari perbedaan. Iblis mau arahkan pada perseteruan untuk membangun tembok-tembok pemisah. Tapi salib membereskan hati kita dulu, membereskan hidup kita dulu, menerima kita dulu. Sehingga kita yang diterima sudah beres dengan hidup kita. Sehingga kita bisa membawa damai, selalu saya bilang. Orang yang mendatangkan perpecahan, orang yang mendatangkan keributan, orang yang senang menghakimi, orang yang senang menyesat-nyesatkan orang adalah orang yang belum beres sama dirinya. Orang kalau belum beres sama dirinya, dia butuh bukti buat dirinya. Bahwa saya lebih hebat, saya lebih jago. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang kalau sudah beres dengan hidupnya. Mau disakiti, mau dilukai, dia percaya bahwa manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Orang yang sudah beres dengan hidupnya ada roh Kristus, bukan sekedar roh agamawi. Karena roh agamawi menciptakan tembok-tembok pemisah, tapi roh Kristus meruntuhkan tembok pemisah, menghancurkan roh-roh perseteruan, dan menghadirkan damai sejahtera yang memperdamaikan. Wow, luar biasa. I'm so blessed. Waktu saya renungkan ayat-ayat bacaan ini, saya merasa Roh Kudus menuntun untuk memahami ayat kebenaran dalam kasih Kristus dan damai sejahteranya.
Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Mereka yang mau menerima maupun mereka yang mau menolak. Tetap beritanya sama, berita damai. Makanya mau dekat mau jauh tetap beritanya damai. Mau yang menerima atau menolak beritanya tetap damai. Mau yang mengasihi atau membenci kita, berita yang keluar dari hidup kita, dari mulut kita, dari jempol kita waktu di medsos, tetap damai. Wow, yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Engkau boleh dilukai, engkau boleh disakiti, tapi kalau ada roh Kristus, ada salib dalam hati saudara, maka berita saudara tetap ada berita damai sejahtera. Yang setuju katakan, yeah. Haleluya. Selanjutnya. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh boleh jalan masuk kepada Bapa. Berarti bukan karena hebat kita. Saya nggak boleh sombong, nggak boleh arogan, nggak boleh menonjolkan diri. Karena semua karena kasih karunia-Nya oleh salib. Salib yang mempersatukan itu adalah jalan untuk menuju kepada Bapa. Maka Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kenapa? Karena Dia bayar harga yang bernama salib. Kita tidak mau masuk surga dengan kebanggaan kita. Woi, dia semua masuk neraka, cuman gue masuk surga. Yeay. No. Kita mau masuk surga dengan hati yang damai. Karena kita mau mempersatukan dan bukan mau membangun tembok-tembok pemisah. Ayat 19, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kawan sewarga dan anggota keluarga Allah. Yang bilang kita kawan sewarga, yang bilang kita anggota adalah Dia yang disalib. Dia yang disalib mempersatukan kita. Dia yang disalib menatap Katolik, menatap karismatik, menatap Protestan, menatap Reform, menatap Advent, menatap Baptis, dan menatap gereja-gereja yang lain dan berkata, kamu adalah kawan sewarga dari kerajaan Allah. Haruskah Yesus menatap kita dan berkata kamu satu sementara yang di dalam? Enggak, dia enggak satu. Dia baptis, dia Advent, dia itu Katolik, dia itu Protestan, dia itu karismatik yang Kalau Kristus bilang kita satu, berarti kita satu. Anak saya. Tiga-tiganya adalah anak saya. Cara mereka menyingkapkan atau mengungkapkan terima kasih mungkin berbeda. Cara mereka bilang happy birthday dad pada saat 26 Desember saya merayakan ulang tahun. Masing-masing caranya berbeda. Ketika dia berkata I'm sorry dad karena mereka bersalah. Dan saya mungkin menegur mereka karena kesalahan mereka. Cara mereka berkata I'm sorry mungkin berbeda. Tapi buat saya mereka semua adalah anak saya. Saya marah kalau di antara bertiga itu sedang mempersoalkan siapa yang paling dicintai oleh Papa. Waktu saya bilang I'm sorry, Papa peluk saya 3 menit. Yang satu bilang apa 3 menit? Saya 4 menit. Yang satu bilang saya 7 menit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itulah gambarannya. Yesus bilang kita satu. Tapi hari-hari ini kita semua sedang mempertentangkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih jago, siapa yang teologianya lebih tepat, siapa yang doktrinnya lebih luar biasa, siapa yang merasa lebih dekat dengan Tuhan, siapa yang lebih merasa ada di hadirat Tuhan lebih dalam, siapa yang merasa ada di ruang maha suci lebih daripada yang lain. Darah Yesus, kau tertipu oleh setan. Engkau tertipu oleh setan, engkau tertipu oleh setan. Saya ulangi sekali lagi, engkau tertipu oleh setan. I love you all. Dan saya percaya, Yesus izinkan kita berbeda-beda. Yang penting tetap hidup suci. Yang penting tetap beriman. Yang penting tetap menginjil. Yang penting tetap berbuat baik. Yang penting tetap menjadi pelaku firman. Tidak miring ke kiri ataupun miring ke kanan. Yang setuju katakan amin.
luar biasa. Maka Yesus bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Klik. Ayat 20 bilang, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai apa? Batu penjuru. Dasar kita adalah firman. Dan Yesus adalah batu penjuru kita. Klik. 1 Korintus 1 ayat 10 bilang begini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan. Jangan biarkan tembok-tembok pemisah dibangun di tengah-tengah kamu. Tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Alkitab tidak berkata supaya kamu seragam. It's not uniform but it's unity. Seragam itu semua harus sama. Putih abu-abu. Ya putih abu-abu. Tapi unity nggak harus seragam. Tapi kita tidak saling menertawakan, tidak saling menghakimi, tidak saling merendahkan. Tetapi saling menghargai. Mungkin yang satu pakai baju putih hitam. Yang satu pakai batik. Yang satu pakai safari, yang satu pakai jas. Tapi kita bersatu, itulah kesatuan. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari Talaut sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita tetap Indonesia. Nggak bisa kita ribut satu sama lain dan berkata, hei Indonesia itu Jawa. Buktinya ibu kota ada di Pulau Jawa. Lalu bilang, oh Indonesia itu Papua, kan yang paling kaya Papua. Kita orang yang beri kamu orang makan. Sebagian bilang, oh Indonesia itu Kalimantan, kan hutan terbesarnya ada di Kalimantan. Orang Batak bilang, Indonesia itu Danau Toba. Karena itulah yang paling indah. Ya kan? Sebagian bilang, oh Indonesia itu Bali. Buktinya seluruh dunia gak kenal Indonesia, kenalnya Bali. Folks. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. But we are one. Kita satu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku. Amin. We are Indonesia. Di bulan Agustus ini saya mau saudara cinta Tuhan. Saya mau saudara bangga dengan salib. Tapi pada saat yang bersamaan saya mau saudara bangga dengan merah putih dan kesatuan Indonesia. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya merah putih. Sama-sama bilang, saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya merah putih. Merdeka. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu dong. Anak-anak Tuhan Yesus, dia mengasihi bangsanya. Saya bangga dengan Indonesia. Tapi bukan berarti saya bisa menghina yang lain-lain. Saya bangga dengan Indonesia dan saya berhak untuk bangga karena saya lahir di tanah ini. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya merah putih. And with proud I say that. Dan saya bangga untuk berkata, saya pendeta di bangsa ini. Haleluya. Indonesia tetap jaya. Orang boleh bilang apapun dengan bangsa ini. Kita anak-anak Tuhan tetap berdoa buat bangsa ini. Indonesia tangguh, Indonesia bisa lewati COVID-19 ini. Meskipun sebagian yang bilang, oh ini cuma konspirasi. Sebagian bilang, no ini benar. Sebagian bilang, oh cuma nakut-nakutin. Sebagian bilang, memang ini menakutkan. Pokoknya kita akan lewati bersama. Kita akan jalani bersama. Kita akan tangguh menghadapinya. Indonesia akan melewati badai ini. Orang bilang, wah nanti kerusuhan. Wah nanti ekonominya hancur segala sesuatu. Atas berkat anugerah Tuhan. Pasti ada pertolongan dan mujizat buat Indonesia. Indonesia merdeka. 1 Korintus 1 ayat 10 bilang, tapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu setia sekata. Jangan ada perpecahan. Jangan biarkan tembok-tembok pemisah dibangun. Artinya biarkan salib yang menuntun kita pada the spirit of unity.
Tuhan tidak pernah perintahkan kita untuk uniform, seragam. Tapi Tuhan perintahkan kita untuk bersatu dan satu sepikir. Haleluya. Klik. Nah, saya pelajari kehendak Tuhan buat setiap anak-anaknya jelas adalah unity. Yang setuju sama saya katakan unity. Ayo, tadi kita udah sepakat ya bahwa ibadah di rumah kita masing-masing ini interaktif, saudara-saudara. Saya dari gereja, saudara di rumah masing-masing, tapi kita nggak ada jarak. Ya kan? Ayo sama-sama bilang sama saya unity. Sama-sama bilang sama saya unity. Artinya bukan seragam, tapi bersatu. Klik. Nah, doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 20-23 bilang begini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka jelas the prayer of Christ. Berarti apa yang dalam hatinya, his desire. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya apa? Dunia percaya ada impactnya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Klik. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Lihat kalau mereka bersatu, mereka akan menerima kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita lah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Bukan cuma main-main. Bukan hanya terpaksa. Bukan hanya ya udahlah gitu. No, betul-betul dari hati mereka oleh karena the cross. Kalau orang hatinya hati Kristus. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana bisa tidak bersatu. Tentara Romawi dengan cambuknya yang masih berdarah di depan Kristus. Dan Kristus berkata apa di atas salib itu? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang saya bilang the spirit of unity. Yesus gak bilang anak-anak setan itu. Yesus gak bilang penyesat-penyesat itu. Yesus gak bilang orang-orang gak ada otak itu. No. Yesus bilang ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Roh itu yang harus ada dalam diri kita. Bukan roh yang menghancurkan, bukan roh yang menyesat-nyesatkan, bukan roh yang mengkafir-kafirkan. Agama senang mengkafir-kafirkan, agama senang menyesat-nyesatkan, tapi roh Kristus senang mempersatukan. Ya tapi dia salah, bantu. Tapi dia ada kekurangan, tolong. Dia ada kelemahan, pegang tangannya. Orang yang lemah, orang yang ada kekurangan, orang yang ada kesalahan. Itu bukan harus dituding, diseret seperti orang-orang Farisi. Ini menurut hukum Musa dia harus dilempar batu sampai mati. Ada banyak orang yang bangga, oh kami ini tegas, dosa kami hukum. Pertanyaan saya, Yesus kurang tegaskah? Jangan sampai the spirit of Pharisee. Jangan sampai roh Farisi mengikat dan membelenggu saudara. Senangnya menuding, menghakimi dan mempermalukan orang. Orang sekarang merasa kalau dia buat itu, wah inilah orang-orang tegas. Bukan tegas, Farisi. Roh agamawi menguasai saudara. Bagaimana saudara, Gilbert marah-marah. Bukan marah, gregetan. Karena saya nggak tahu roh setan mana yang merasuk hidup saudara. Sehingga perbuatan salah yang kau buat masih kau pikir itu kehendak Tuhan. Kau pikir itu ketegasan. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Iblis mau sudah berbuat tindakan-tindakan yang keliru. Yang menghancurkan, yang memecah-mecahkan. Pada Kristus datang untuk memulihkan, bukan untuk menghancurkan. Itu bukan roh ketegasan, itu roh Farisi, saudara. Kelihatannya Farisi hebat. Oh dia seret. Wanita terangkap basah berbuat zina. Dia seret di depan Yesus dan dia bilang apa? Menurut hukum Musa dia harus dilempar batu sampai mati. Okay? Let me ask you this. Apakah Yesus gak tegas? Kok Yesus kelihatannya gak tegas ya? Yesus bilang gini. Siapa yang tidak berdosa lempar wanita ini duluan. Gak punya prinsip. Masa orang udah jelas-jelas berzina, kok kelihatannya dibelain.
Hari-hari ini orang-orang yang sedang memberitakan damai, sedang diserang oleh berbagai pihak dan berkata, oh enggak tegas. Dosa adalah dosa. Tetapi penyelesaian dosa bukan dengan menyeret dan melempar batu. Bukan dengan menghakimi dan berteriak, oh sesat, kafir. Tetapi cara penyelesaiannya adalah membiarkan darah Kristus tertumpah. Kita bimbing dalam kasih dan kesungguhan, ketulusan Kristus. Amin. I hope you got this message deep down in your heart. Saya harap message ini ada sungguh-sungguh dalam hati saudara. Supaya saudara bisa mengerti yang selama ini orang berpikir tentang ketegasan sebetulnya bukan tegas. Tetapi roh agamawi kuasa Farisi yang sedang membelenggu dan mengikatnya. Karena salib justru berbeda. Dia mempersatukan. Aku memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku dalam mereka dan kau dalam aku. Supaya sempurna menjadi satu. Bukan main-main tapi sungguh-sungguh dari hati saudara. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Artinya dasar kita harus kasih. Kasih bukan berarti gak tegas. Tapi kasih adalah ketegasan dengan cara yang tidak menyakiti. Kasih adalah ketegasan dengan cara yang tidak mempermalukan. Kasih adalah ketegasan yang tidak kompromi. Tapi menuntun pada pertobatan. Amin. Kita lihat selanjutnya. Kesimpulan saya jelas. Tuhan mau kita carrying the spirit of unity. Tuhan mau kita punya roh yang bersatu karena unity. Saya catat di sini beberapa hal. Yang pertama membuat kita kuat. Orang dunia aja bisa punya prinsip bersatu kita kuat. Coba saudara lihat. Makin kita bersatu, kita makin kuat. Setan mau kita saling menyerang. Setan mau kita saling menyesat-nyesatkan supaya kekristenan semakin hari semakin lemah. Kenapa? Karena dia bangun adalah tembok pemisah. Roh-roh perseteruan. Tapi coba saudara bisa bayangkan. Kalau kita bisa bersatu. Maka kita akan kuat. Setan mau kita saling menyerang. Setan mau kita saling mengkafir-kafirkan dan saling menyesat-nyesatkan. Supaya kita makin hari makin lemah. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Jangan bodoh. Kita sedang dipecah, kita sedang dihancurkan. Oleh siapa? Oleh kuasa setan. Mari kita bersatu. Kalaupun kita berbeda dengan cara menyanyi, kita berbeda dengan doktrin-doktrin. Tapi kita satu dalam salib. Mari kita bersama pegang salib. Mari kita bersama lebih sering membahas salib yang mempersatukan. Daripada doktrin yang memisahkan. Karena dengan kita bersatu kita akan kuat. Sudah tidak mau bersatu silahkan. Tapi ujung-ujungnya kita akan makin lemah dan makin lebih mudah dipermainkan. Yang kedua. Tuhan mau kita unity. Kenapa? Karena dengan unity membuat kita menyenangkan hati Tuhan. Apa artinya kita khotbah mantap? Apa artinya suara kita melebihi suara malaikat? Apa artinya kita berbahasa roh lebih daripada yang lain? Apa artinya kita punya lengkap 9 karunia-karunia yang ada pada kita, tapi kita tidak bersatu? Kita merasa diri yang paling hebat, kita merasa diri yang paling rohani, kita merasa diri yang paling suci, kita merasa diri yang paling mirip Kristus. Berarti dalam diri saudara ada roh kesombongan, ada roh kejahatan, ada roh Lucifer yang membuat saudara mau menyamai Kristus. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain, kata Alkitab. Itu sebabnya aku memberikan kemuliaan kepada mereka untuk menjadi satu. Tuhan tidak mencari Superman di akhir zaman. Tapi Tuhan mau gerejanya membangun super team bagi kerajaan yang setuju katakan amin. Yang ketiga, Tuhan mau kita unity karena unity membuat kita kuat. Yang kedua, unity membuat kita menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, unity membuat kita menjangkau banyak hal.
Hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh seorang hebat dapat kita jangkau ketika kita unity. Ketika kita bersatu. Tahukah saudara? Makin kita bersatu, makin banyak jiwa yang akan diselamatkan. Ada banyak orang yang bilang begini. Orang miskin perlu dilayani. Amin. Gereja harus melayani orang miskin. Saya setuju. Boleh saya bertanya? Orang kaya perlu dilayani kah? Atau orang kaya biarkan masuk neraka semua? Para pemimpin-pemimpin perlu ada yang melayani kah? Atau kan biarkan pemimpin-pemimpin masuk neraka semua? Para pejabat-pejabat, orang-orang yang berpengaruh di bangsa ini perlu ada yang melayani kah? Atau kita biarkan mereka semua masuk neraka? No! Gereja harus seimbang. Karena itu saya bilang, mari kita jangan saling menyerang. Ada gereja-gereja yang mungkin fokusnya melayani orang-orang miskin. Ayo kita dukung, ayo kita bantu, ayo kita doakan. Tetapi harus juga kita doakan mereka-mereka yang dipakai Tuhan untuk melayani orang-orang yang mungkin berprestasi, orang-orang yang mungkin berpendidikan, orang-orang yang mungkin berkedudukan tertentu. Karena pada dasarnya kita harus melayani semua. Saya pelajari dalam Alkitab. Ada perwira di Kapernaum. Orang yang jabatannya tinggi dilayani oleh Yesus. Ada orang-orang di pinggir jalan nelayan-nelayan biasa dilayani oleh Kristus. Ya sekarang satu pendeta gak bisa melayani semua. Karena itu mari kita bergandengan tangan. Yang pelayanan orang-orang di pedalaman, orang-orang miskin, orang-orang susah, mari kita bantu. Mari kita dukung. Tidak perlu orang-orang yang ada di kota harus pergi ke pedalaman-pedalaman. Karena mungkin caranya mereka juga gak terlalu tepat. Mereka, orang-orang tertentu yang punya hati itu. Memang pelayanan yang udah luar biasa, dukung, sumbang, kirim dana. Tetapi ada juga mereka-mereka yang harus melayani para orang-orang yang berkedudukan. Pengusaha-pengusaha sukses harus lagi ada yang melayani. Gak gampang melayani mereka. Kita juga doakan. Karena kalau orang-orang ini, orang berkedudukan, orang-orang pengusaha yang kemudian dijamah Tuhan, hidupnya bisa berbeda. Dan membawa pengaruh, berdampak buat bangsa ini. Saudaraku, bersatu, bersatu, bersatu. Ada yang melayani mungkin dengan gaya anak-anak muda yang lebih modern, silakan. Yang penting jangan kompromi dengan dosa. Ada yang cara melayaninya mungkin berbeda, ada yang lebih konservatif. Ada yang lagunya lebih berbunyi lagu rock, silakan, ada orang-orang yang terjangkau dengan itu. Ada yang lagunya lebih lagu-lagu old hymn. It's okay, ada orang-orang yang terjangkau dengan itu. Yang penting kita saling mendoakan, jadi satu tim yang kuat. Karena kalau kita bersatu, kita akan jangkau lebih banyak orang. Sama seperti seorang nelayan pancing ikan satu-satu. Beda dengan 10 nelayan. Tebarkan jala. Lalu angkat bersama. Sama-sama bekerja 5 jam. Percaya saya hasilnya pasti beda. Yang hanya pancing satu-satu. Dan yang tebar jala 10 orang lalu angkat bersama. Hasilnya pasti berbeda. Think of it. Jangan terus menyerang kiri dan kanan. Jangan terus menghantam terus pelayanan ini, nyerang pelayanan ini. Yang merasa pelayanan di desa, menyerang pelayanan di kota. Yang merasa pelayanan di kota, mulai kritik pelayanan yang di desa. Ini waktunya kita saling bergandengan tangan. Orang miskin harus dilayani. Orang kaya, pengusaha hebat juga harus dilayani. Orang-orang yang berpengaruh tetap harus dilayani. Karena Yesus datang untuk semua. Amin. Orang-orang muda harus dilayani. Harus ada pelayanan-pelayanan yang menjangkau orang muda.
Harus ada pelayanan-pelayanan yang menjangkau kolong-kolong jembatan. Harus ada pelayanan-pelayanan yang menjangkau penjara-penjara. Tetapi harus juga ada pelayanan-pelayanan yang menjangkau orang-orang yang punya kedudukan khusus dan berpengaruh di bangsa ini. Karena kalau tidak, lebih banyak lagi koruptor yang ada. Bayangkan, kalau pejabat-pejabat tidak terlayani. Kita mau biarkan bangsa ini pejabat-pejabatnya selingkuh. Kita mau biarkan bangsa ini pejabat-pejabatnya narkoba. Kita mau pejabat-pejabat ini dikuasai oleh korupsi. Harus ada yang pergi dan melayani. Untuk membawa pada pertobatan yang sejati. I wish you can grab this message. Saya harap sudah dapat ngerti message ini selanjutnya. Tuhan mau kita unity. Karena unity membuat kita menjadi saksi Tuhan. Supaya dunia percaya. Sudah mau ngomong apapun. Kalau sesama umat Tuhan terus menyerang. Sesama hamba Tuhan saling menyerang. Engkau tidak akan pernah jadi saksi Tuhan. Justru menjadi batu sandungan. Orang bilang apa? Nggak usah injilin gua. Nggak usah ngomong tentang Yesus. Lu beresin dulu masalah lu sama saudara lu. Sesama orang Kristen aja lu nyerang. Apalagi sama gue katanya. Sorry. Ada banyak orang hatinya sudah terbuka terhadap kekristenan, tapi enak lihat hamba-hamba Tuhan saling menyerang satu sama lainnya. Saya berdoa supaya the spirit of unity, oh please God, bring the spirit of unity in the body of Christ. Saya doa ya Tuhan, biarlah roh kesatuan turun di atas tubuh Kristus. Jemaat Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center maupun setiap jemaat Tuhan yang menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah minggu yang penuh mujizat lawatan Allah di rumah masing-masing. Ayo kita terima dengan iman the spirit of unity. Unity dengan diri kita dan Tuhan. Unity diri kita dengan keluarga. Unity diri kita dengan lingkungan. Unity diri kita sama tubuh Kristus. Supaya roh dalam kita tetap roh damai sejahtera. Haleluya. Selanjutnya klik. Apa yang diperlukan untuk bersatu? Satu, mengenal Tuhan dan isi hati serta firman Tuhan. Kadangkala kenapa kita tidak bisa bersatu? Karena roh kita, roh yang belum beres sama diri kita sendiri. Tapi kalau kita ngerti firman Tuhan, kita ngerti isi hati Tuhan, kita mengenal Tuhan, maka yang Tuhan inginkan hanyalah kesatuan. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Berilah pertanggungan jawab kata Alkitab dengan jawaban yang lemah lembut. Tuhan gak suruh kita melayani dengan kekerasan dan kekasaran. Tapi Tuhan meminta kita melayani dengan kebenaran, bukan kompromi, kebenaran. Tapi dengan kelemah lembutan. Dengan spirit of love. Dengan roh yang penuh kasih. Haleluya. Selanjutnya. Apa yang diperlukan untuk bersatu? Saudara boleh cinta Tuhan. Tapi kalau saudara gak mengenal Tuhan, gak mengenal isi hati dan gak mengenal firman Tuhan. Maka roh saudara adalah roh yang hanya mau ribut dan mendatangkan perpecahan. Yang kedua apa yang diperlukan untuk bersatu? Memiliki kasih di hati. Makanya selalu saya bilang hanya orang-orang yang sudah beres dengan dirinya. Yang dapat membawa damai. Karena orang-orang yang masih hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh amarah, hatinya mudah tersinggung, hatinya penuh dengan kecewa, hatinya masih mau menonjolkan diri, gak bisa melihat kekurangan, gak bisa melihat kelemahan, wah dia sikat semuanya. Tapi kalau hatinya udah beres, dia lihat kekurangan, dia kelemahan, dia lihat kekurangan, dia lihat kelemahan, yang dalam hatinya, how can I help? How can I serve? Bagaimana saya bisa melayani mereka, bagaimana saya bisa menolong mereka, bagaimana saya bisa membantu mereka. Saya berdoa, engkau sudah beres sama dirimu sendiri. Sehingga kau lihat kekurangan suamimu, kau lihat kekurangan istrimu, kau lihat kekurangan anak-anakmu, kau lihat kekurangan mertuamu, kau lihat kekurangan dari ipar-iparmu yang dalam hatimu hanya menolong dan membantu. Serta melayani dengan kasih yang dari Kristus. Lewat kuasa yang terpancar dari salib, haleluya. Yang ketiga, apa yang diperlukan untuk bersatu? Memahami tuntunan Roh Kudus. Kan Roh Kudus bukan roh perpecahan, Roh Kudus bukan roh amarah, Roh Kudus bukan roh arogan. Roh Kudus adalah roh yang manis dan lembut. Alkitab berkata, mereka yang dipimpin oleh Roh
akan disebut anak-anak Allah. Dan Roh Kudus selalu akan memimpin kita pada damai sejahtera, kesatuan, dan persatuan. Haleluya. Selanjutnya apa yang diperlukan untuk bersatu? Membuang segala macam kebusukan. Kebusukan di hati, kebusukan di pikiran. Kebusukan trauma masa lalu. Karena apa? Kebusukan hatilah yang membuat kita mau menyingkirkan orang, mau menyerang orang, mau menyakiti orang, mau mempermalukan orang. Buang segala kebusukan. Kadang-kala ada orang-orang hatinya busuk. Ada orang-orang mulutnya busuk. Sorry untuk bilang ini. Ada orang-orang jempolnya busuk. Sehingga apa yang dia tweet, isinya penuh dengan kebusukan. Saya berdoa hari ini, biarlah salib menghancurkan segala kebusukan yang setan taruh di pikiran, hati, jiwa, serta trauma-trauma yang ada dalam hidup kita. Serta di jempol dan mulut kita yang seringkali mengeluarkan hal-hal yang busuk. Alkitab berkata, biarlah kita memancarkan bau harum dari Kristus Yesus Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang saja katakan amin, haleluya, yeah. Selanjutnya klik, siapa yang sulit bersatu? Kenapa banyak orang udah Kristen, ada banyak orang sudah pergi ke gereja, banyak orang sudah beribadah, banyak orang sudah beragama, tapi sulit bersatu dalam jiwanya? Satu, karena hatinya busuk. Hatinya belum beres, masih banyak luka. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Sejauh orang itu ngerti dia mau bersatu. Sejauh orang itu sama dia, sejauh ajarannya sama, sejauh pemahamannya sama dia terima. Tapi kalau berbeda, wow, enak aja, emang lu gak kenal siapa gue? Wah, hatinya busuk. Biar darah Kristus membasuh. Yang kedua, siapa yang sulit bersatu? Orang yang berjiwa pengkhianat. Sorry untuk bilang ini, ada orang yang berjiwa pengkhianat, istrinya sudah baik sama dia. Tapi dia pikir karena istrinya baik dia bisa permainkan. Suaminya udah baik sama dia. Tapi dia terus nuntut sana, nuntut sini. Sorry untuk bilang, ibu jiwamu jiwa pengkhianat bu. Ibu gak pernah bisa bersyukur. Engkau memang tidak menikahi malaikat bu, saya mengerti. Tapi banyak kan kebaikan yang suamimu sudah buat, kenapa engkau gak bisa bersyukur? Pak, engkau tidak menikahi malaikat, I know. Tapi jangan punya jiwa pengkhianat pak. Belajar bersyukur untuk segala sesuatu yang istrimu sudah kerjakan, istrimu sudah buat. Betul, we are not living in Eden yet, kita belum tiba di sorga, tapi sudah banyak berkat Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Masa kita masih mau terus mengeluh, bersungut. Kau merasa hidup ini berat, bukan karena suamimu jahat, engkau merasa hidup ini berat, karena hatimu busuk, jiwamu jiwa pengkhianat. Engkau gak bisa bersyukur dengan segala yang ada. Kau merasa melayani itu berat, kau merasa tantangan itu berat. Tetapi kalau kau mau hitung berkat Tuhan terlalu banyak dalam hidupmu. Gak bisa apa bersyukur? Gak bisa apa berterima kasih sama Tuhan? Gak bisa apa menghormati Tuhan dan berkata Tuhan segala sesuatu yang kau berikan itu dahsyat. Saya ingat lagu sekolah minggu yang berkata, hitunglah berkatmu sekalian yang turun sehari-harian. Jangan takut, hitung berkatmu, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Kalau kita hitung kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, hidup ini jangan lihat yang kurang. Jiwamu jiwa pengkhianat sih. Biarlah jiwamu jiwa Kristus. Yang di Taman Getsemani bilang, Bapa biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Hidup gak usah mengeluh, hidup gak usah bersungut. Hidup gak usah nuntut semua-semua. Itu yang bikin kau banyak kecewa, itu yang membuat hidupmu rasanya berat. Hidupmu berat bukan karena keadaannya berat, tapi karena engkau berjiwa pengkhianat. Sorry untuk bilang ini, bertobat. Karena kalau tidak hidupmu akan selalu membawa perpecahan di mana-mana. Selanjutnya yang ketiga, siapa yang sulit bersatu? Orang yang hidupnya dikuasai pikiran-pikiran negatif. Ada orang-orang yang pikirannya selalu negatif. Dekat sama orang, oh nanti dia begini. Saudaraku, kita ditipu orang, kita dikhianati orang, kita dicurangin orang, biasa aja. Bless them. Kita ditipu orang, kita tidak akan kekurangan karena adanya cara Tuhan memberkati kita. Kita dijahati orang, kita juga gak akan hancur. Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat. So kenapa kita harus jadi orang paranoid?
Bersihkan pikiran saudara. Saudara pikir suami saudara salah, saudara pikir istri saudara salah. Oh, dia terlalu percaya sama orang, dia terlalu percaya. Engkau pikir pikiran yang sesat penuh dengan kenegatifan, kau pikir benar, setan sedang bertempik sorak. Karena dia berhasil menjajah saudara dengan pikiran-pikiran negatif saudara itu. Alkitab bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Coba saudara perhatikan. Orang kalau pikiran negatif, ujungnya sebentar lagi pasti ribut. Orang kalau pikiran negatif gak bisa menerima orang lain apa adanya. Yang ada dia tuntut, dia pastikan, dia harapkan. Sehingga orang di sekitarmu akhirnya tertekan dengan dirimu sendiri. Oh enggak ada orang yang ribut sama saya. Bukan gak mau ribut, udah enak lihat lu. Gak ada yang berani ngomong. Tapi saya sebagai hamba Tuhan yang mengasihi saudara berkata, bertobatlah. Pikiran-pikiran negatifmu telah mengakibatkan banyak orang sakit hati dan kecewa. Dengan jiwamu yang dikuasai kegelapan itu. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Mari memiliki pikiran Kristus. Betul pandemi COVID-19 ini mengerikan buat sebagian orang. Tapi tetap berpikir. Ada Tuhan yang menjaga saya. Ada Tuhan yang membela saya. Ada Tuhan yang memberi kemenangan. Sudah cukup banyak berita tentang COVID-19 yang kita dengar. Ini waktunya stop mendengar berita-berita COVID-19. Ini waktunya saatnya mendengar suara Tuhan yang berkata, Tuhan akan membela aku, Tuhan akan menguatkan aku. Protokol kesehatan tetap harus dijaga. Nggak rumit kok. Cuman pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Dan kalaupun terpaksa. Ada orang pegang tangan saudara untuk bersalaman. Pergi ke kamar mandi sebentar. Cuci tangan. Sebelum saudara menyentuh mata, hidung, dan mulut saudara. Simple kok. Orang sekarang ada yang ribut tentang konspirasi, tidak konspirasi. Ada yang menentang ini, rapid, menentang itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup ini sedang ada persoalan. Yang saya sepakat semua setuju adalah stop fear engineering. Stop menebar ketakutan. Ini saatnya menebar semangat. Bangsa ini sudah dikuasai oleh ketakutan, pikiran yang negatif. Ayo mari semua. Mari semua. Stop dengan agenda-agenda pribadinya masing-masing. Ayo semua memberi semangat, memberi kekuatan, memberi dorongan. COVID-19 is real. Mau asalnya konspirasi, mau asalnya tidak konspirasi, I don't care. Tetapi it's real. In front of our face. Tapi gak usah dibesar-besarkan. Hadapi saja. Dengan aturan yang benar. Maka saya percaya anugerah Tuhan akan mengurapi kita. Kita mampu menghadapi segala perkara. The problem. Negative thought. Ini harus kita buang. Karena orang yang punya negative thought susah bersatu. Selanjutnya. Siapa yang sulit bersatu? Orang yang dibelenggu oleh kesombongan. Orang-orang sombong merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Dan dia harus menonjolkan dirinya sendiri. Dan Alkitab berkata orang tinggi hati aku tidak suka. Alkitab berkata orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Selanjutnya klik. Pembahasan saya terakhir. Salib adalah dasar kita untuk bersatu. Mengapa salib adalah dasar kita untuk bersatu? Karena salib mengajar kita satu. Untuk sadar tidak ada yang perlu disombongkan. Kalau kita memandang salib ya. Gak ada yang perlu disombongkan. Di salib kita tahu. Dia bayar lunas buat saya. Kalau hari ini saya kuat itu karena salib. Kalau hari ini saya boleh mengecap kebaikan Tuhan itu karena salib. Kalau hari ini saya boleh diangkat Tuhan dan menerima segala berkatnya itu karena salib. Kalau hari ini saya melewati badai dan tetap bisa bertahan itu karena salib. Tidak ada yang perlu saya sombongkan. Makanya Alkitab berkata kalau aku mau bermegah, aku akan bermegah dalam salib Kristus yang saja katakan amin. Yeah! Yeah! Semangat saya ini hari ini. Selanjutnya, salib dasar kita untuk bersatu karena salib mengajar kita untuk sadar. Kasih Tuhan sungguh sempurna di tengah segala kekurangan dan kelemahan kita. Kalau saya diterima Tuhan dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Berarti salib mengajar saya juga untuk belajar menerima kekurangan dan kelemahan orang. Tuh, simpel aja. Waktu saya pandang salib saya sadar gak ada yang perlu saya sombongkan. Karena semua yang saya punya itu karena Yesus sudah bayar harganya. Waktu saya pandang salib saya tahu saya penuh kelemahan, kekurangan. Tapi diterima Yesus apa adanya, itu sebabnya. Dia yang menerima saya adalah dia yang menolong saya, dia yang menguatkan saya, dia yang menyempurnakan saya, dia yang mengajar dan mendidik saya.
dia juga mengulurkan tangannya atas hidup saya. Berarti kalau saya lihat ada yang kekurangan, ada yang kelemahan, saya juga harus mengulurkan tangan. Saya harus juga membantu, saya juga harus mengajar, saya juga harus menguatkan, saya juga harus menuntun bersama. Dalam kasih kuasa salib itu, haleluya. Yang ketiga, saya undang pemain musik maju ke depan. Salib dasar kita untuk bersatu karena salib mengajar kita. Untuk belajar sadar bahwa kita diterima apa adanya. Kalau saya diterima Tuhan apa adanya. Berarti dalam hidup ini saya juga harus menerima apa adanya. Tetapi menerima apa adanya bukan berarti membiarkan apa adanya. Tapi menerima apa adanya juga kemudian mengarahkan. Untuk situasi menjadi lebih baik, lebih indah oleh kuasa dan kemuliaan Tuhan. Tapi saya coba dia gak mau. Minimal saya mendoakannya. Minimal saya membawanya kepada kaki Tuhan dan Tuhan pasti tahu caranya. Amin. Dan yang terakhir saya pelajari. Salib dasar kita untuk bersatu karena salib mengajar kita. Untuk tetap memiliki semangat pengorbanan demi terwujudnya kehidupan yang selalu menghadirkan shalom sorga. Saya tidak bisa menghadirkan unity. Kalau saya tidak berani berkorban. Salib mengajar kepada saya ada darah yang tertumpah, ada harga yang dibayar. Maka segalanya dapat terselesaikan dengan shalom. Kenapa rumah tangga ribut? Karena tidak ada yang mau mengalah tuh. Gak ada yang mau berkorban. Kenapa suami istri ngotot-ngototan? Karena tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau berkorban. Kenapa gereja pecah? Karena tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau berkorban. Betul. Prinsip kebenaran tidak pernah perlu dikorbankan. Tetapi bersatu dan membawa damai, itu tetap harus ditegakkan. Tapi bagaimana pendeta saya tidak mengorbankan prinsip tapi tetap bersatu. Itu yang diberi nama kedewasaan dan hikmat. Orang Farisi merasa menyeret-nyeret perempuan itu, itulah ketegasan. Tetapi itulah namanya kebodohan dan kemiskinan serta kekerdilan jiwa. Tetapi hikmat dan kedewasaan yang membuat Yesus tetap tegas. Tetap menghadirkan damai. Tetapi inti utamanya pertobatan juga tetap terjadi. Betul waktu diseret perempuan itu menangis ketakutan. Tapi bukan pertobatan. Tetapi waktu damai dan kasih diberikan oleh Kristus. Terjadilah pertobatan. Serangan orang-orang Farisi dan orang-orang Romawi kepada Sakius tidak pernah membuat Sakius bertobat. Tetapi cara Kristus yang hadir dengan damai dan berkata, Sakius turun, aku mau menumpang di rumahmu. Itu justru menghadirkan damai dan pertobatan yang sejati. Karena itu selalu saya bilang, prinsip kebenaran tidak bisa dikorbankan. Tetapi damai dan unity harus tetap ditegakkan. Bagaimana caranya? Itu yang saya beri nama hikmat, kedewasaan, dan tuntunan Roh Kudus. Salib mempersatukan kita.